Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku cuma mau share pengalaman aku selama di Oppo sih ya. Aku tuh jadi promotor sekitar hampir udah 5 tahun. Tapi pertamanya aku tuh bukan langsung di Oppo, tapi pertamanya aku di salah satu konter di Sukabumi. Aku tuh pertama jadi administrasi, terus aku jadi frontliner. Di situ aku resign, terus aku ke Pipo. Di Pipo aku sekitar setahunan. Pertama-tama di Pipo itu gajinya masih enak sih guys, jadi ikutin UMR-nya Bekasi. Sukabumi kan kecil UMR-nya, jadi kalau ikut Bekasi tuh lebih gede gitu, sekitar 4 apa sampai 5 gitu. Cuman karena dulu peminatnya masih kurang, jadi waktu itu aku tuh resign bukan karena pengen resign ya, karena aku tuh apa yang namanya tuh dulu tuh, iya, karena aku sakit seminggu lebih kalau nggak salah. Terus daripada ini ya, aku resign karena aku tipes. Itu udah lama sampai 2 minggu aku sakit. Nah, aku resign dari situ, nggak dadakan juga sih, sebulan sebelumnya aku udah resign. Udah itu aku sebulan ditawarin lagi nih sama leader Oppo-nya. Nah, waktu itu Pak Adin mungkin nggak tahu, karena udah keluar ya, karena suntuk juga ya, nggak dapat kerjaan yang istilahnya belum sesuai gitu. Akhirnya ke handphone lagi. Nah, di handphone lagi ke Oppo kan, langsung masuk tanpa interview dulu. Iya, interview dulu karena waktu itu pas sama kenalan juga sih, jadi kan udah banyak yang kenal juga ya karena udah lama di handphone. Jadi aku udah tahu gitu, udah itu trainingnya juga dispesialin karena mungkin udah tahu nggak terlalu apa ya, basicnya handphone kan gitu-gitu aja sih sebenarnya ya, prosesor, terus ya internal yang dalamnya softwarenya atau apanya. Nah, udah itu aku masuk. Nah, pertama tuh aku tuh karena tadinya tuh ditawarin lagi di counter sebelumnya, cuman karena aku udah malu kali ya kemarin waktu itu keluar dari counter itu, terus saya coba-coba di counter yang baru. Nah, waktu itu aku di Galaxy. Pertama-tama tuh susah banget guys, ya namanya juga tadinya basic dari handphone Cina. Iya sama sih sebenarnya, Oppo juga handphone Cina, cuman maksudnya Oppo kan lebih terkenal ya. Dulu tuh zaman aku 2016 tuh Xiaomi tuh masih kan murah, udah murah kan, jadi lebih diminati ya. Terus ownernya tuh belum fokus sama Oppo. Nah, aku di situ tuh ada 2 promotor sama Coolpad dulu, sama temen aku juga si Citra. Waktu itu aku susah banget ngalihinnya guys, karena kalau ada nyari Xiaomi langsung dikasih, sedangkan aku mau nyonding susah. Nah, dari situ aku udah mulai ya adaptasi dulu. Kesel juga, pastilah kesel ya, apalagi ya kita mau nyonding gak dijadiin atau apa gitu. Udah itu, nah, mulai kesini-sini jualan 11 unit, 12 unit, 20 unit gitu, sampai akhirnya alhamdulillah dulu masih kecil sih targetnya guys, cuma 30 unit sebulan. 30 unit tercapai, alhamdulillah. Gaji aku ya lumayan lah ya, bisa 3-4 dulu. Terus udah itu owner juga jadi lebih apa ya namanya tuh, jadi lebih respect ke kitanya karena lihat potensi kitanya juga. Kalau di counter sih, kalau pengalaman aku ya, kalau di counter gimana kitanya guys, kalau kitanya bagus, owner juga biasanya ngedukung gitu. Apalagi kayak Xiaomi gitu kan, garansiannya ya dulu, sekarang sih udah resmi ya. Dulu tuh susah banget kalau buat garansi, masih pada distributor gitu, jadi masih gampang ngalihinnya, nggak kayak sekarang. Terus aku dari situ ngerintis, alhamdulillah. Terus dulu tuh ada home credit juga dibantu. Tahun keduanya alhamdulillah aku naik sampai 50 unit sebulan, hampir bisa 60-70. Nah, dari situ udah di backdrop, udah di apa sih, di semuanya dipercantik pokoknya mah dari Oppo semua gitu. Nah, udah itu ditawarin 2 promotor kan.
Sebenarnya aku tuh susah banget ya kalau disebut tim gitu, karena ya susah lah. Terus karena ownernya juga kan sebenarnya nggak mau dua promotor, pengen satu, cuman karena dari atasnya kalau udah dari 50 unit harus dua promotor, akhirnya kepaksa dua promotor. Ternyata dicoba ya emang mungkin ya beda ya, perbedaan juga ya, tapi istilahnya owner juga sama-sama gitu, nggak cocok ya. Jadi waktu udah dua promotor itu ya terus dialihin lagi yang satunya. Aku tetap di situ sampai nikah. Udah nikah aku keluar guys, soalnya suami aku juga di Oppo, jadi nggak bisa dua-duanya di Oppo. Jadi aku ngalah keluar, padahal itu lagi jualan enak-enaknya guys. Ya udahlah. Nah enaknya di Oppo, aku tuh eh jadi base, bukan base sih sebenarnya, jadi penjualan terbaik ya, produk fokus. Aku 2 kali dapet apa 3 kali gitu, 2 kali dapet F5 F7, F5 sama F7 aku dapat reward dari Oppo. Jam sama apa ya dulu tuh. Iya aku 2 kali dapet sih guys. Ya nanti ada penghargaannya. Ada satu lagi sih di rumah. Kan sekarang aku udah nikah nggak di rumah lagi guys. Jadi ada rewardnya. Alhamdulillah aku bisa dapat best achievement F5 F7 waktu itu. Waktu F9 kan udah 2 promotor jadi ada sulit ya guys. Waktu zaman F5 tuh enak, alhamdulillah. Terus enaknya kebantuin sama home credit juga guys. Jadi sebisa-bisanya aja sih kalau jadi promotor sih, dimanapun itu, mau handphone mau apapun yang kalian jual pasti mengacu pada kitanya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kitanya bagus, bukan bagus sih sebenarnya ya, kita jago ngomong sih sebenarnya ya, bisa baca situasi dan juga bisa baca kriteria orang, bukan kriteria orang ya, maksudnya kebutuhan orang gitu, yang dipengenin apa gitu. Pasti sih gampang sih ngalihinnya, insya Allah sih. Kalau pengalaman aku alhamdulillah sih guys, aku bisa naikin toko yang sekarang tokonya udah bisa 200 unit per bulan guys. Keren gak guys? Tapi aku sudah tidak menikmatinya guys. Ya udah segitu dulu pengalaman aku. Kalau misalnya kalian pengen tanyain tentang seputar promotor, bisa di bawah ini ya guys. Oke, dadah, see you next time.